Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvini dengan NIM 45200430011 dari Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur Universitas Bosowa. Baiklah, saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dengan konsep arsitektur modern, mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 3. Arsitektur modern adalah konsep bangunan yang mengutamakan bentuk bangunan dibandingkan dengan ornamen atau hiasan. Arsitektur modern juga dapat diartikan sebagai pernyataan jiwa dari suatu masa yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan ekonomi yang ditimbulkan pada zamannya. Dalam perancangan, arsitektur modern memiliki perubahan pola pikir yang menghasilkan prinsip yang berbeda dengan gaya sebelumnya. Prinsip pertama yaitu prinsip penolakan gaya lama. Yang dimaksud di sini prinsip penolakan gaya lama yaitu akibat adanya pergeseran dari konstruksi bangunan tradisional menjadi bangunan yang fungsional dengan teknologi baru. Prinsip yang kedua, prinsip penyederhanaan bentuk. Yang di sini di mana bentuk dasar pada arsitektur modern adalah bentuk-bentuk geometri yang ditampilkan apa adanya. Prinsip ketiga, prinsip bentuk mengikuti fungsi. Prinsip utama arsitektur modern adalah fungsional. Artinya, bangunan dibuat dengan tujuan utamanya, yaitu memaksimalkan fungsi dari keseluruhan area. Prinsip ini juga dibuat melalui perencanaan fungsi dari masing-masing area yang akan dibuat. Prinsip keempat yaitu prinsip efektivitas dan efisiensi. Yang dimaksud di sini yaitu ruang yang tercipta haruslah efisien, sesuai dengan kebutuhan dan fungsi. Keindahan suatu bangunan didapat melalui purisme kemurnian. Diama bentuk-bentuk yang digunakan adalah bentuk yang polos dan sederhana. Adapun pembentukan ruang dimulai baru suasana, kemudian beralih pada fungsi. Dan prinsip antar ruang menjadi karakteristik utama yang muncul pada arsitektur modern. Dengan kata lain, maka dapat disebutkan arsitektur modern adalah arsitektur yang dilandasi oleh komposisi massa dinamis non-aksial dan yang paling penting didasarkan atas pembentukan ruang-ruang baik di dalam maupun di antara bangunan. Adapun permasalahan perancangan. Masalah dengan aspek pengguna bangunan, yang dimana siswa SMP tidak hanya memfokuskan pendidikannya dalam ruangan saja, namun juga akan melakukan kegiatan di luar kelas seperti bercocok tanam, berkerajinan, mengembangkan bakat, dan lain-lain. Masalah dari perancangan ini adalah bagaimana menerapkan kegiatan di luar ruang di mana murid dapat dengan nyaman menggunakan fasilitas di luar tersebut dan bisa berinteraksi langsung dengan lingkungan sekolah. Masalah kedua, masalah fungsi bangunan pada sekolah SMP, yaitu memiliki lokasi tapak yang sejuk, jauh dari polusi, dan memiliki lingkungan yang baik, di mana untuk melakukan aktivitas di luar dibutuhkan penghawaan yang sejuk dan tingkat polusi yang lebih rendah dari pemilihan tapak yang berada di lingkungan kota. Masalah ketiga yaitu masalah dengan cara menghemat energi tanpa penggunaan penghawaan dan pencahayaan buatan. Yang pertama, pengudaraan atau penghawaan alami.
Orientasi bangunan diletakkan antara lintasan matahari dan angin. Letak gedung yang paling menguntungkan apabila memilih arah dari timur ke barat, buka-bukaan menghadap selatan dan utara agar tidak terpapar langsung sinar matahari. Yang kedua, menanam pohon peneduh agar dapat menurunkan suhu panas matahari. Yang ketiga, memiliki bukaan yang cukup untuk masuknya udara. Yang keempat, penempatan bukaan secara horizontal maupun vertikal. Yang kelima, penempatan ruangan yang lebih besar ke arah aliran angin. Yang keenam, memakai material alami yang lebih banyak menyerap panas seperti perlengkapan interior, pagar, dan dinding tanaman. Yang ketujuh, ventilasi ruangan. Adapun permasalahan keempat, dampak positif bagi pengguna sekolah maupun lingkungan sekitar. Sarana dan prasarana yang semakin lengkap dan menunjang ketersediaan perpustakaan buku yang lengkap, mudahnya akses informasi pengetahuan, mudahnya akses transportasi, dan tidak menimbulkan macet. Yang kedua adalah kebutuhan ruang. Di sini dapat kita lihat yaitu ada ruang kelas, perpustakaan sekolah, lab IPA, lab bahasa, lab kesenian, lab komputer, ruang kantor, ruang TU tata usaha, ruang UKS, ruang BK, ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, toilet siswa, toilet guru, kantin, gudang, musola, lapangan sepak bola, lapangan voli, lapangan upacara, ruang sirkulasi, ruang ganti olahraga, parkiran, dan ruang loker. Yang ketiga adalah survei lokasi. Pemilihan lokasi site yang saya pilih yaitu Jalan Poros Makassar, Maros, Jalan Tello 2, tepatnya di Kota Makassar. Suatu lokasi yang strategis untuk pembangunan sekolah yang dimana lebih dominan di sekitaran perumahan warga dan lokasi mudah akses. Adapun luasnya yaitu 16.500 meter persegi. Dan dapat kita lihat pada gambar yaitu bagian barat site adalah Jalan Antang dan bagian selatan site adalah lahan kosong. Adapun bagian utara site adalah ruko dan bagian timur site adalah kompleks Hartako. Kriteria tapak. Beberapa kriteria tapak yang diperlukan dalam pembangunan sekolah SMP bertaraf internasional. Yang pertama, lokasi tapak bebas dari bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Yang kedua, lokasi tapak sangat strategis karena daerah pendidikan. Yang ketiga, lokasi tapak dekat dengan kawasan penduduk. Yang keempat, lokasi tapak ramah lingkungan, tidak terletak pada daerah pabrik, pembuangan sampah, karantina hewan, rawa, dan lain-lain. Yang kelima, lokasi tapak memiliki lahan yang luas sehingga dapat menunjang keperluan fasilitas sekolah menengah pertama SMP bertaraf internasional. Yang kedua, topografi. Bentuk yang terdapat pada lahan meliputi permukaan tanah relatif datar, tidak berbukit, lahan tidak dekat dengan lereng sungai, lokasi tidak terdapat tebing curam, dan kondisi tanah yang baik untuk pembangunan sekolah SMP bertaraf internasional. Yang ketiga yaitu sirkulasi. Sirkulasi masuk ke bangunan berada jauh dari bangunan sekolah, agar pada jalan utama sekolah tidak menimbulkan kebisingan maupun macet pada jalan utama atau jalan poros. Transportasi jalur ke sekolah mudah diakses sehingga siswa maupun pengelola sekolah lebih mudah dalam menaiki transportasi
sepulang sekolah maupun ke sekolah. Demikianlah presentasi ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.